Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 547. Benarkah? Kata-kata Tuan Song membuat Ren Yurou sangat gembira. Wan Song Wei, yang sedang berjalan mondar-mandir, sedikit terkejut, tapi dia tidak banyak bicara, tapi mengangguk puas. Ye Tianzong, sebaliknya, memandang Tuan Song dengan penuh minat dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda yakin tidak akan memikirkan masalah ini lagi? Meskipun restoran hotpot kami memiliki kekuatan seperti itu, begitu kami mencapai niat kerjasama, kami mungkin fokus pada pelanggan. Tuan Ye, apakah Anda mengatakan bahwa bisnis grup Piaoxiang kami mungkin akan diambil alih oleh Anda? Memang ada kemungkinan seperti itu. Hahaha. Mendengar jawaban pasti Ye Tianzong, Tuan Song langsung tertawa, dan berkata dengan tenang, jika ini benar-benar terjadi, tentu saja kami menyambutnya. Lagi pula, menurut komunikasi antara Nona Ren dan saya barusan, di ibu kota provinsi untuk buka cabang, dananya dibagi setengah, tapi dari segi sumber daya, pihak kita akan lebih miring. Jadi, sesuai alokasi saham yang terlihat, kita juga menempati 40%, jadi lebih baik berkembang, semakin banyak keuntungan yang kita peroleh, bagaimana mungkin ada orang yang berharap perusahaannya sendiri tidak berkembang dengan baik. Saya. Oke, Tianzong, apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika pihak lain bisa langsung menyetujuinya, itu bagus. Hanya dengan menyelesaikan kerjasama bisnis antara kedua perusahaan tersebut dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakeknya. Terlebih lagi, hal ini sendiri akan sangat membantu karir saya dan ibu saya. Terlambat dan segalanya akan berubah. Terkadang, semakin banyak Anda berbicara, semakin besar kemungkinan hal tersebut menimbulkan konsekuensi buruk. Ren Yurou mengetahui hal ini dengan baik. Dia benar-benar khawatir dan terganggu oleh beberapa kata Ye Tianzong. Oleh karena itu, sebelum pihak lain dapat menjelaskan lebih lanjut, dia menyela, lalu menoleh, menatap Tuan Song, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Song, jika Anda bisa langsung mengetik tata letaknya, lalu saya berharap seperti yang baru saja kita bahas, masing-masing dari kita akan berinvestasi 50%, lalu Anda harus menuliskan informasi spesifiknya dengan jelas, lalu kita akan membuat draft perjanjian. Perjanjiannya sederhana. Saat kami baru saja bernegosiasi, saya sudah meminta seseorang untuk menyusun perjanjian. Dikatakan, wanita berambut pendek berjas segera mengerti, berjalan mendekat, dan dengan hormat mengeluarkan dua dokumen. Kamu berdua. Disinilah letak niat kami untuk bekerja sama, serta waktu dan metode pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk memastikan semuanya terbuka, adil dan adil, saya telah menuliskan dengan jelas semua sumber daya yang ada di pihak kita. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat berkomunikasi kapan saja. Kemenangan cepat. Jantung Ye Tianzong berdebar-debar. Dia tahu bahwa pihak lain dapat duduk dan berbicara dengannya dengan tenang. Dia bahkan bersedia membantu Ren Yurou mendirikan cabang, semua karena dia bisa mengurus saudara Chong. Klik sampai saat itu. Namun, pihak lain sepertinya menganggapnya terlalu serius, bukan? Perjanjiannya sudah dibuat sebelumnya, apakah ini berarti Anda tidak bisa melepaskan anak itu dan tidak bisa menjebak serigala? Tuan Song, Anda. Ren Yurou memandang Tuan Song dengan tercengang. Bahkan Wan Song Wei datang dan bertanya dengan tidak percaya, berbicara tentang Lao Song, apakah Anda yang membuat keputusan akhir mengenai masalah ini? Atau apakah keponakan tertua saya yang memberi perintah? Saya belum pernah melihat Anda begitu agung sebelumnya. Mengapa sekarang kamu begitu murah hati? Ini adalah pengingat bagi Ye Tianzong. Ye Tianzong merasakan hal yang sama tentang hal ini dan memang memiliki pandangan seperti itu. Namun, meskipun ekspresi Tuan Song sedikit berubah, dia tetap mempertahankan postur tenang dan berkata sambil tersenyum, saya adalah manajer umum grup Piaoxiang, jadi saya masih memiliki kekuatan. Saya optimis dengan industri ini, jadi saya ingin berinvestasi. Pertanyaan, Anda sangat ingin membuat kontrak, dan saya juga menantikannya. Tidak bisakah kita menyelesaikannya dengan cepat? Tidak masalah, tidak masalah. Ren Yurou mengangguk satu demi satu. Kemudian, ambil perjanjiannya dan perhatikan baik-baik. Ye Tianzong juga khawatir pihak lain akan ikut campur, jadi dia tidak sabar untuk mengambil perjanjian. Namun, setelah beberapa kali berdebat secara hati-hati, tidak ada yang aneh dalam perjanjian ini. Sebaliknya, banyak kebijakan preferensial dengan berbagai syarat dan ketentuan. Menurut pendapat Ye Tianzong,
meskipun perjanjian ini di permukaan adalah kerjasama, sebenarnya itu adalah paket hadiah. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Jika isi spesifik perjanjian ini dilaksanakan, bahkan dimungkinkan untuk membuka cabang pada hari kedua, pada hari ketiga atau keempat, bisnis akan booming, dibandingkan dengan kota Linceng keadaannya bahkan lebih buruk. Tetapi, hanya ada satu hal yang membuat Ye Tianzong merasa sedikit ketakutan. Kerjasama ini. Ren Yurou menguasai dan menempati posisi dominan. Grup Piaoxiang memiliki peran pendukung, selain memberikan beberapa dukungan teknis yang diperlukan, juga tidak akan terlalu mengganggu operasional restoran hotpot. Hanya saja, saya berharap Ye Tianzong diangkat menjadi manajer umum perusahaan, apalagi harus ditandatangani perjanjian tambahan. Ye Tianzong hanya bisa bekerja di restoran hotpot dan tidak bisa terlibat di industri lain. Begitu kesalahan ditemukan, denda besar akan dikenakan, dan hak untuk menuntut tanggung jawab hukum bahkan mungkin diberikan. Setelah menulis kata-kata ini, di permukaan, tampaknya Ye Tianzong adalah suami Ren Yurou, jadi tidak ada salahnya dia datang untuk membantu. Tapi suatu saat sesuatu terjadi di balik layar. Setelah pengoperasian restoran hotpot mengalami masalah, orang pertama yang bertanggung jawab bukanlah Ren Yurou dan grup Piaoxiang. Sebaliknya, Ye Tianzong lah yang secara polos terlibat. Ide bagus. Tianzong, saya lega Anda akan mengambil posisi manajer umum. Dengan bantuan Anda, saya yakin saya bisa mengatasinya dengan baik. Saya percaya Anda, dan Piaoxiang Group optimis terhadap Anda. Tampaknya kerjasama tiga pihak kita adalah model yang saling menguntungkan. Wanita bodoh ini. Anda baik-baik saja, tetapi Anda sendiri yang telah menggali lubang dan mengisinya. Jelas. Begitu sebuah restoran hotpot benar-benar dibuka, pada dasarnya restoran tersebut akan mengalami masalah dengan sangat cepat. Namun, jika itu orang lain, saya khawatir mereka tidak akan menyetujuinya, atau setidaknya meminta untuk membatalkan klausul ini. Namun, karena ini adalah rutinitas pihak lain, tidak masalah jika Anda mengikutinya sendiri. Yah, situasi yang saling menguntungkan. Pikiran Tuan Song terungkap dengan jelas. Menghadapi kegembiraan Ren Yurou, dia sebenarnya sudah mengendalikannya. Tapi Ye Tianzong ini adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan, dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, dia hanya menatap Ye Tianzong sambil tersenyum. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, langsung mengangguk dan berkata tanpa ragu-ragu, selama itu demi yang terbaik untuk istriku, aku tidak keberatan. Sangat bagus. Kalau begitu tanpa penundaan lebih lanjut, ayo langsung tanda tangan. Bagus. Dengan perjanjian. Kemudian menandatangani perjanjian tersebut. Dalam syarat tambahan, Ye Tianzong juga menuliskan namanya. Setelah semuanya beres, menurut ide Ye Tianzong, sudah waktunya dia dan Tuan Song menghabiskan waktu bersama sendirian. Namun, Tuan Song berkata sambil tersenyum, baiklah, sekarang saya sudah selesai berbicara tentang Nona Ren, mari kita bicara tentang topik yang lebih luas, yaitu tentang Tuan Ye. Jika mau, saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Hanya beberapa menit, lihat, oke. Bab 548. Tidak malu tentang hal itu. Awalnya, menurut ide Ye Tianzong, masalah yang ingin dia diskusikan dengannya relatif rahasia. Setidaknya, hal itu tidak akan diketahui banyak orang, dan akan diketahui semua orang. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Zhu Zecheng untuk memiliki hubungan dengan orang-orang di utara, dan dia akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Jadi, Tuan Zong selalu bermain kartu di luar akal sehat, yang agak di luar dugaan Ye Tianzong. Tentu, hal ini tidak dapat disangkal. Ye Tianzong bertekad. Semua yang dilakukan Tuan Song hari ini diperintahkan oleh Zhu Zecheng. Setidaknya ada Wan Songwei di sampingnya. Dia menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa Tuan Song bukanlah boneka, tetapi dia tidak memiliki hak independen apapun di grup Piaoxiang. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Omong-omong, Zhu Zecheng mungkin lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tentu, saya tidak akan bergerak sampai musuh tidak tergoyahkan. Pertama-tama periksa apa yang dilakukan pihak lain, lalu sesuaikan tindakan Anda sendiri. Oke, aku baik-baik saja. Jadi, setelah ragu-ragu, Ye Tianzong mengangguk. Ren Yurou baru saja menandatangani perjanjian di sini dan telah menerima banyak manfaat. Apalagi permintaan pihak lain tidak berlebihan, dan sepertinya tidak ada salahnya tetap di sini. Selama dia tidak keberatan. Apalagi, Ye Tianzong selalu menjadi misteri, meskipun di permukaan, tampaknya semua yang dilakukan pihak lain hanyalah memikirkan dirinya sendiri. Namun perasaan melihat bunga di tengah kabut selalu membuatnya sulit untuk melepaskannya.
Mungkin, sekarang Anda bisa mendengarkan dari samping dan melihat topik apa yang dia dan Tuan Song bicarakan. Ini juga merupakan aspek penting untuk mengintip psikologi satu sama lain. Oke, saya bisa tinggal di sini. Tentu saja, seperti Tianzong, saya hanya akan duduk dan mendengarkan, tanpa menyela. Ren Yurou menyimpan dokumen yang ditandatangani, dan Wan Songwei juga duduk. Semuanya sudah siap. Tuan Song menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan melirik ke sudut. Sebenarnya itu hanya gerakan halus saja, jika tidak hati-hati tidak akan mudah terlihat sama sekali. Namun, semua ini tidak bisa luput dari pandangan Ye Tianzong. Faktanya, saat dia memasuki ruang VIP, Ye Tianzong hanya melihat setiap lingkungan dan sudut ruangan. Tempat yang dilihat Song Zong tadi, jika tebakannya benar, pastilah sebuah kamera mini. Dengan kata lain, ada seseorang yang mengawasi dari sisi berlawanan, dan orang tersebut adalah Zhu Zecheng. Anda tidak hanya dapat berbicara dengan pelanggan penting, tetapi juga melihat situasi di pihak Anda. Kedua belah pihak dapat melakukannya pada saat yang bersamaan, tanpa henti. Zhu Zecheng ini sangat menarik. Tuan Song, beritahu saya. Waktumu sangat berharga, dan aku serta istriku punya hal lain yang harus dilakukan. Jadi, sebaiknya kita langsung ke pokok permasalahan dan bertele-tele. Saya tahu itu bukan gaya kami. Ye Tianzong memberikan tekanan pada lawannya. Tuan Song memahami gagasan itu dan mengangguk tanpa berkomentar, sebenarnya sangat sederhana. Saya akan menahan Anda di sini kali ini. Selain itu, saya tidak menyangkal bahwa ada banyak alasan mengapa kita bisa mencapai niat kerjasama dengan Nona Ren dengan begitu bahagia. Itu ada padamu. Kamulah yang merawat Broter Chong di lantai bawah sebelumnya, yang memungkinkan kami melihat peluang. Lao Song, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu menahan Tuan Ye di sini untuk mengincar saudara Chong? Wan Songwei sedikit mengernyit. Ren Yurou juga menabuh genderang di dalam hatinya. Bukan rencananya yang menulari pihak lain, juga bukan sapaan Lin Zhengzhou yang membuat pihak lain sedikit malu. Namun, karena penampilan Ye Tianzong sebelumnya di bawah, nyatanya penandatanganan perjanjiannya malah menjadi sekedar aksesori. Yah, itu sebagian besarnya. Karena saudara Chong, termasuk gerbang kehidupan dan kematian di belakangnya, selalu menjadi masalah yang sangat merepotkan kelompok kami. Yang kami maksud di sini adalah jika Tuan Ye dapat memberi Anda kesempatan untuk mengundang pemimpin sekte hidup dan mati ke grup kami melalui metode Anda sendiri, Anda bahkan dapat membantu memuluskan segalanya sehingga sekte hidup dan mati ini bisa harum bersama kita. Jika kelompoknya bekerja sama, maka... Tunggu sebentar. Sebelum Tuan Song dapat menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianzong, yang telah mendengar semua detailnya, menyela tepat waktu dan bertanya dengan curiga, sejauh yang saya tahu, grup Yao Xiang Anda adalah pengusaha yang serius, tetapi sekte hidup dan mati memiliki 3 agama. Dan 9 aliran, dan semuanya berbeda. Ular lokal yang Anda provokasi, terus terang, adalah kekuatan Jianghu. Jika Anda bekerja sama dengan mereka, apa yang akan Anda lakukan? Tuan Ye, ini masalah internal kami, saya khawatir tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Namun, satu hal yang pasti adalah kita memiliki ruang untuk aliansi yang kuat. Lagi pula, terkadang, ketika tren umumnya sama, bahkan kucing dan tikus pun bisa bekerja sama, apalagi manusia. Posisi kami adalah Anda membantu menjaga pintu gerbang mengundang dan menjodohkan Anda. Selama kami dapat mencapai niat kerjasama, Anda dapat mengajukan permintaan Anda dan kami pasti akan memenuhinya. Kita harus bekerja sama dengan gerbang kehidupan dan kematian. Keuntungan terbesar dari sekte hidup dan mati adalah orang-orangnya. Baik itu mengumpulkan informasi atau melakukan hal-hal kotor, mereka semua akrab dengannya. Grup Yao Xiang ini tidak hanya ingin mengirimkan bahan-bahan hotpot ke utara, tetapi juga ingin meraup keuntungan sendiri. Apa plot di balik ini? Ku bilang, Lao Song, permintaanmu. Saudaraku, ini masalah pribadi grup kami. Sebenarnya, Anda bukan anggota grup. Saya harap Anda tidak menyela saat kita sedang berkomunikasi, jika tidak. Oke Wan Songwei, berhenti bicara. Presiden Song jelas sangat tidak puas dengan argumen kuat Wan Songwei, dan jelas bahwa jika dia terus mengacau, dia kemungkinan akan mengambil tindakan lebih lanjut. Namun Wan Songwei menempati posisi yang sangat penting di sisinya. Untuk meredakan suasana, Ye Tianzong berbicara langsung dan menyela Wan Songwei. Meskipun pihak lain memiliki banyak keluhan tentang Tuan Song, kata-kata Ye Tianzong adalah dekret kekaisaran, dia tidak berani menghalangi atau membelanya dengan mudah, jadi dia hanya bisa duduk di samping dengan patuh. Masalah ini bisa didiskusikan.
Tapi, katamu, aku bisa mengajukan permintaan apapun. Tuan Ye, ini pandangan kami. Sebelum pelaksanaan rencana ini, kami, Tuan Zhu, sekarang sedang bernegosiasi dengan pelanggan penting. Pihak lain juga sangat berpengalaman dalam menyelesaikan masalah hidup dan mati. Jadi, jika Anda setuju, ikutlah dengan saya menemui Tuan Zhu, dan kami akan memverifikasinya di tempat. Selama kami memastikan bahwa Anda memiliki kemampuan di bidang ini, maka kami dapat memenuhi kebutuhan Anda. Tentu saja, kami tidak dapat membicarakan topik yang keterlaluan seperti meraih bintang dan bulan. Anda harus memahami maksud saya, kan? Ada juga pepatah yang menarik. Kelihatannya, berurusan dengan saudara Chong hanya membuat pihak lain tahu bahwa dia memiliki potensi. Namun, apakah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Benar-benar mengundang master dari Sekte Hidup dan Mati, dan menjadi perantara, ini memerlukan pengujian lebih lanjut. Secara tidak kasat mata, saya punya pesaing, dan itu menarik. Oke, aku tidak punya masalah. Ye Tianzong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dengan kata lain, jika saya bisa mengalahkan pesaing ini, maka saya akan mengundang Master Sekte dan bahkan membuat mereka setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Saya juga bisa melakukan ini. Sedangkan untuk saya bahwa terserah saya tidak punya ide lain untuk permintaan tersebut. Saya ingin mengemukakannya dan menjelaskannya sekarang. Jika Anda setuju, kami akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika Anda tidak setuju, Tianzong. Sebelum Ye Tianzong sempat menyelesaikannya, Ren Yurou di samping menyela dan berkata dengan suara rendah, masalah ini bukan lelucon. Meskipun Anda memiliki beberapa kemampuan, Sekte Hidup dan Mati ada di ibu kota provinsi, tetapi keluarga memiliki bisnis besar. Saudara Chong tidak cukup untuk membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk memberantas pintu kehidupan dan kematian. Anda pasti tidak akan dapat melakukan permintaan yang diajukan oleh grup Piao Xiang. Jika terjadi sesuatu, jangan pamer, kamu harus mengingatmu. Tidak apa-apa, istriku, aku tahu persis apa yang aku lakukan. Setelah menghibur Ren Yurou, Ye Tianzong mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Song. Awalnya, dia mengira akan sulit untuk menegosiasikan masalah ini. Namun, saya tidak menyangka bahwa Ye Tianzong hanyalah seekor anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, atau dia benar-benar mampu. Oke. Tuan Ye, tolong beritahu saya dan saya akan lihat apakah kami dapat memuaskan Anda. Namun, saya yakin kemampuan kita pada dasarnya bisa menyelesaikannya. Silakan. Tuan Song selesai. Ye Tianzong menjadi sorotan, tetapi tanpa ragu-ragu, dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, permintaannya sangat sederhana. Perusahaan istri saya diinvestasikan oleh Anda. Maka saya berharap saya dapat membantu Anda memecahkan masalah. Piao Xiang Anda Group beri saya saham pengendali, yang berarti saya memberikannya kepada istri saya dan melakukan investasi sendiri. Ini seharusnya tidak terlalu banyak untuk diminta, bukan? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.